Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di kajian kita. Insya Allah hari ini kita mau membahas detail tentang ruku. Sebelumnya sebagai pembuka, Ana akan mencoba membawakan hadis dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, pencuri yang paling bejat adalah seseorang yang mencuri dalam sholatnya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pencuri itu? Apa yang dimaksud mencuri dalam sholat itu? Sahabat menanya. Lalu beliau menjawab, yaitu orang-orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Tuh. Jadi yang kita mau pelajari itu penting nih. Kenapa penting? Karena kita nggak mau dibilang sebagai orang yang mencuri dalam sholatnya. Dan orang yang mencuri dalam sholat adalah pencuri yang paling bejat, teman-teman. Ya kan? Jadi pencuri yang paling bejat adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Siapa yang mencuri dalam sholatnya adalah orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Makanya pembahasan kita hari ini penting banget. Ya, makanya yang punya catatan boleh dicatat. Nanti insya Allah Anda juga coba sebutkan beberapa kesalahan-kesalahan dalam ruku dan juga kesalahan-kesalahan dalam sujud. Insya Allah mudah-mudahan kita coba dapatkan ruku dan sujud. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting kita bahas secara detail insya Allah ya. Baik, untuk malam ini kita ditemani oleh Rasyad. Rasyad udah bisa baca, Syad? Halaman 58. Ke-6. Ruku 69. Jika telah selesai membaca ayat, hendaklah ia diam sejenak sampai nafasnya tenang. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. 70. Kemudian mengangkat tangan sebagaimana ketika takbiratul ihram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 71. Lalu bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Hukum takbir ini wajib. Nah, sekarang kita masuk ke ruku. Sebelum kita masuk ke bab ruku, kita bahas dulu sebelum ruku apa yang kita kerjakan. Ayo, ada yang tahu nggak? Namanya takbir intikal. Rasyad? Namanya takbir intikal. Takbir intikal adalah takbir perpindahan. Ya, jadi pertama kita tahu kalau ada yang namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir perpindahan, takbir ketika permulaan sholat. Sekarang ada namanya takbir intikal. Intikal itu perpindahan. Yaitu Syekh Albani mengatakan takbir intikal ini perpindahan dari dari antara gerakan sholat. Misalnya kita mau ke ruku, kita takbir intikal dulu. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya mengangkat tangan wajib. Dan sifatnya sama seperti takbiratul ihram, ya kan, tingginya tangannya begini, nggak dirapetin gini atau nggak diiniin, tingginya setelinga. Kok anak kayaknya miring ya di sini, kursinya nih kayaknya nih, atau di sini gitu. Kok tangannya jadi kayak nggak rata gitu. Nah, terus lamanya, lalu panjangnya, gitu. Ya. Lalu
apa yang dikerjakan ketika takbir intikal? Pertama adalah jika telah selesai, Nabi Muhammad SAW ketika selesai, jadi Nabi Muhammad SAW 2 kali berhenti atau 2 kali diam, 2 kali saktah namanya. Saktah itu ketika berhenti membaca surat Al-Fatihah, beliau diam dulu, ya kan, setelah amin tentunya ya, diam. Terus habis itu membaca lagi ini. Lalu diam yang kedua setelah membaca surat ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi sebelum ruku. Jadi dua diam ya, 2 sakta. Tapi diamnya bukan diam terlalu lama. Kemudian ketika mau ruku, Nabi Muhammad SAW mengangkat tangan sebagaimana ketika takbiratul ihram. Lalu mengucapkan Allahu Akbar. Nah, hukum takbir ini wajib. Masih ingat gak? Wajib itu apa? Jika terlupakan, secara tidak sengaja, kita wajib melakukan sujud sahwi. Tapi jika sengaja, maka batal sholatnya. Ya. Semoga teman-teman bisa mengingatnya. Nah, setelah takbir intikal, jadi ada yang mengatakan gini, ada orang mengatakan kalau misalnya jadi imam, nanti kalau mau ruku, sebaiknya ruku dulu sebelum bilang Allahu Akbar. Karena nanti disusul sama makmumnya. Sebenarnya pemahaman seperti ini salah. Karena apa? jika takbirnya jika gerakan dulu bukan berbarengan, maka yang salah sebenarnya adalah makmumnya. Kenapa makmumnya menyusul imamnya? Kalau imam syaratnya ketika intikal, ketika pergerakan pindah itu dibaca takbirnya, dan sebelum sampai ke gerakan berikutnya sudah harus selesai takbirnya. Jadi kalau misalnya lagi ruku, misalnya ini orang ruku ya, sebelum blok tekuk begini dia udah Allahu Akbar. Nah, pas dia ruku gini udah selesai bacanya. Begitu juga ketika sujud. Ya. Jadi kalau misalnya imam lagi mau ruku, pastiin ruku dulu baru Allahu Akbar, itu jadinya salah. Kalau ditanya alasannya kenapa, ya karena biar nanti makmumnya nggak ikutin imam, nggak nyusul imam, dan ini merupakan ijtihad yang menggelikan menurut Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa ini merusak ibadah mereka sendiri agar ibadah orang lain menjadi sah, ya kan? Jadi istihad seperti ini tidak pada tempatnya. Jadi kalau misalnya jadi imam, kalau misalnya lagi mau ruku, ya sudah baca seperti sesuai tuntunan, bukannya dengan kesimpulan kita biar nanti makmumnya nggak nyusul. Yang benar makmumnya harusnya memperbaiki, dan makmum baru bergerak ketika imam sudah membaca Allahu Akbar, ya. Terus kita sekarang dibahas nih, gimana sih cara rukunya? Tasat boleh dibaca Sat nomor 72 Afan. 72. Kemudian ruku. Sampai tulang-tulang terasa tenang, rileks, dan menempati ruangnya masing-masing. Ruku ini termasuk rukun. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Tata cara rukun. Ruku. 73. Meletakkan kedua tangan dengan memantapkannya pada lutut, merenggangkan jari jemari, seakan-akan menggenggam lutut dengan erat. Ini semua hukumnya wajib. Hadis riwayat Abu Al-Bukhari dan Abu Daud. 74. Memanjangkan dan membentangkan punggung, sehingga seandainya air dituangkan di atasnya, niscaya air itu tetap di tempatnya. Hal ini juga wajib hukumnya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir dan As-Shaghir. Share screen-nya telat, maaf ya. Kelupaan. Nah, nih. Yang nggak punya buku semoga bisa lihat ya. Jadi caranya pertama ya, ruku, ini pakai ain ya, ruku sampai tulang-tulang terasa tenang, rileks, dan menempati ruangnya masing-masing. Dan ruku ini merupakan rukun. Jadi bukan tata cara rukun ya Rasyad ya, tata cara ruku. Nah, kita lihat terjemah ruku menurut Syekh Utsaimin rahimahullah. Ruku artinya membungkukkan badan. Yang membungkuk ini adalah bagian punggung ya. Nih kuncinya nih, bagian punggung yang bungkuk.
Di sini bertujuan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bentuk dari ruku ini adalah bentuk pengagungan. Oleh karena itu, kita kan sering lihat nih bagaimana orang-orang ruku antara satu sama lain, baik kepada raja, kepada penguasa, bahkan menunduk-nundukkan kepalanya, atau bahkan ruku, atau bahkan sujud kepada mereka. Waliyazubillah, ya kan? Teman-teman pasti tahu kan, negeri yang lambangnya apa, bulatan merah itu kan mereka sering ruku sesamanya. Jadi ruku ketika ketemu ruku, ketika mau tanding sumo ruku, dan kadang perusahaannya ketika masuk ke Indonesia, apa yang terjadi teman-teman? Orang Indonesia pun ikut-ikutan ruku sesama manusia. Karenanya katanya menghormati. Enggak. Kita umat Islam. Umat Islam punya izah, punya harga diri. Yang bukan datangnya dari Islam, nggak usah kita ikuti. Apalagi ruku sesama makhluk. Kita hanya ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh ruku ke ustadz, ke manusia, ke ulama, ke kuburan, ke pohon ajaib lah atau apa misterius. Ya. Jadi ke gunung, ke manusia nggak boleh ruku kepada benda-benda seperti itu. Manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang berhak disembah. Dan ruku ini merupakan bentuk pengagungan, teman-teman. Lihat kalau orang-orang yang negeri itu melakukan ruku satu sama lain, mereka merasa saling diagungkan kan, mereka saling mengagungkan satu sama lain. Orang Islam nggak boleh kayak gitu. Dan kita nggak bisa bermudah-mudah mengikuti, mencontoh mereka, enggak. Kita punya prinsip. Prinsip kita agama Islam. Dan kita harus kokoh padanya. Enggak jadi orang yang mudah terombang-ambing dengan budaya-budaya bangsa lain. Ada yang suka ruku satu sama lain, ikut. Ya kan? Terus apa lagi? Ada yang suka misalnya kalau rumahnya ditusuk sate, ditanam bambu kuning, ikut. Nanti kalau misalnya ini dipasangin ini, ikut. Dipasangin keris biar ini, ikut. Jangan. Umat Islam punya izah, punya harga diri, punya prinsip. Itu yang benar. Jadi kita harus tahu prinsip kita. Kita nggak boleh meminta-minta kepada selain Allah, ya kan? Kita nggak boleh menyembah kepada selain Allah. Dan itu kuncinya, teman-teman. Dan kita nggak boleh togut juga. Masih ingat gak yang togut, usul salasa? Nanti Anda tanya nih. Ya. Nah, gimana sih cara ruku? Nah, sekarang semoga ruku udah paham ya. Jadi kita nggak boleh bermudah-mudah ruku kepada satu sama lain. Kita hanya ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana satu-satunya zat yang berhak disembah. Ya. Tata cara ruku ini penting nih. Jangan sampai lupa, kalau bisa dicatat lebih bagus. Mau distabiloin boleh, mau dikorek-korek di gambarnya, di bukunya harusnya ada. Nih, tata cara ruku ya. Jadi pertama, setelah ruku, nah ruku itu sampai tulang-tulang terasa rileks. Jadi ketika teman-teman dari berdiri ke ruku, itu badannya ditekuk tuh, dan punggungnya benar-benar berasa tuh. Dan biasanya kalau rukunya benar, Anda dengar dari Ustadz Abu Nida, itu di pahanya tuh terasa tuh, ketarik, terus tulang punggungnya juga kayak mulai balik masuk ke posisinya gitu. Kalau kita kayak berasa kayak stretching gitu jadinya. Jadi kayak kerek gitu. Dan itu terasa tuh menempati ruangnya masing-masing tuh. Coba deh, yang bagi selama ini belum merasa ketarik kakinya, belum merasa lurus punggungnya, itu harus harus dilihat lagi. Nanti Anda coba bantu detailin kira-kira kesalahan apa aja sih yang kita suka lakukan salah ketika ruku. Nah, tata caranya dulu ya. Tata caranya, pertama, meletakkan kedua tangan masing-masing pada tangan kanan pada lutut kanan dan tangan kiri pada lutut kiri, ya. Jadi jangan tangan kanan di tangan kiri atau tangan kiri di lutut kanan, terbalik itu nanti. Nanti pas mau bangkit susah. Atau jangan tangan kanan di lutut kiri temannya. Itu agak aneh tuh gerakannya tuh. Ya, jadi harus dipahami nih. Tangan kanan di lutut kanan, tangan kiri di lutut kiri. Dan posisi tangannya lihat di gambar tuh di layar. Tangannya tuh seperti menggenggam ya. Jadi kayak mencengkram dengkulnya tuh.
Laki perempuan sama nih, harus dicengkram. Ada kan yang cuma sekedar ditempelin, ada yang cuma ujung tangannya yang nempel, ada yang cuma punggung tangannya yang belakang yang nempel gitu. Nah, itu yang salah. Nah, dan ini hukumnya wajib. Tuh, bayangin. Wajib kita seperti itu, nggak asal-asalan. Selanjutnya, nih penting juga nih, memanjangkan dan membentangkan punggung sehingga seandainya air dituangkan, maksudnya air ditaruh di atas ember ya, di atas baskom lah kita mungkin bilang, niscaya air itu tetap di tempatnya. Dan tahu nggak teman-teman, hal ini juga wajib loh hukumnya. Karena banyak hadis dari Nabi Muhammad SAW yang memberitahu bahwa ruku itu tidak sah, kurang sempurna kalau misalnya tidak sampai lurus punggungnya, ya kan? Dan makanya, nah gimana sih caranya biar tahu lurus? Dan apalagi gini, maaf ya, kita nih rukung udah semenjak balik, ada yang udah 40 tahun semenjak balik, ada yang udah 73, enggak ding, udah 60 tahun semenjak balik, ada yang udah 50 tahun semenjak balik, dan badan itu kalau balik mau dirubah posisinya ke posisi kita yang udah nyaman, biasanya agak-agak ngelawan tuh, ya kan? Jadi coba deh, caranya gimana sih? Nah, itu pertama gitu tuh, tadi bisa caranya dengan air di baskom, ditaruh di atas punggung. Bukan kita sendiri yang naruh ya, minta tolong istrinya, anaknya, eh, atau suaminya gitu ya. Jadi nanti pas lagi ruku, minta taruh air di baskom. Kalau misalnya nggak tumpah, tetap di tempatnya, nggak goyang-goyang, itu tanda rukunya benar. Tapi kalau miring atau bahkan tumpah, itu tanda rukunya belum benar. Atau cara yang paling mudah, kita bisa ruku, lalu teman kita atau istri kita minta fotoin tuh, nanti kelihatan tuh, atau minta aja sekalian ditunjukin mana sih yang kurang lurus, apa aja sih caranya biar lurus. Nah, punggung lurus, lihat nih gambar, ada panah kan yang ke kiri. Jadi ketika tangannya dipegang, memegang lutut, punggungnya tuh memastikan lurus. Jangan sampai tangannya dilurusin sekali hingga akhirnya punggungnya naik ke atas. Ini ada gambar nih ruku yang salah nih. Nah, nih. Ini Anda bilang nih, yang gambar paling kiri, bisa lihat tangannya lurus kan, nggak ditekuk. Akhirnya punggungnya jadi miring. Atau kesalahan yang kedua di sebelah kanan. Ini palanya dongak. Jadi palanya karena niatnya melihat ke tempat ujung sajadah, akhirnya palanya naik. Ini juga salah nih. Ya kan? Ini ruku yang salah nih. Gimana caranya kita tahu? Minta fotoin aja, nanti kelihatan kok. Yang ini kurang rendah, yang kiri, yang sebelahnya pandangan mata dipaksa sehingga akhirnya palanya dongak. Ya, ini juga salah nih. Karena pandangan mata berusaha lihat ke kaki, akhirnya jadi kepalanya terlalu ke bawah. Kesalahan selanjutnya juga nih, tangannya nggak mencengkram lutut. Tangannya itu dirapatkan. Posisi rapat itu ketika sujud. Ya, nanti kita bedakan tuh posisi tangan nanti insya Allah. Ini ketika kita ruku, itu tangannya mencengkram lutut. Ada satu lagi nih yang salah nih. Nah, ini juga salah nih. Punggungnya akhirnya melengkung. Kenapa? Karena tangannya itu nggak dibuka. Tangannya selalu menempel ke lambung. Kalau tangan selalu, dan dilarang juga, ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, kalau kita ruku, dilarang tangannya itu menempel ke lambung, dibuka tangannya. Kalau tangannya nempel ke lambung, akhirnya sebabnya menjadi seperti ini, punggungnya terlalu menunduk. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ketika misalnya ngelihat ada orang yang ruku atau kita sendiri gimana gerakannya mau diperbaiki, ini aja ya, tulis aja di kolom chat, nanti insya Allah kita bahas biar siapa tahu ada yang ada yang kejadian lain-lain lagi. Nah, ini juga kesalahan nih, ada kesalahan juga nih. Lihat kakinya nih yang digambar sebelah nomor 73. Kadang kakinya terlalu lebar. Kalau kakinya terlalu lebar, akhirnya keseimbangannya jadi hilang. Kita posisi kaki yang wajar aja, yang enak, yang stabil gitu loh berdirinya, ya. Dan pandangan kita tuh bukan ke kaki. Mengenai pandangan kita itu kan udah dibahas kemarin. Pandangan kemana, ke tempat yang kita bisa khusyuk. Bukan berarti harus ke kaki, bukan berarti harus ke ujung tempat sajadah, enggak. Ya, pokoknya ke bawah pandangannya.
Lalu kepalanya juga nggak boleh didongak, nggak boleh diangkat atau terlalu nunduk ke bawah gitu. Dan posisi tangan nih harus dipastiin nih. Jadi kunci poinnya cuma ini nih, poinnya tangan di lutut, mencengkram, punggung lurus, dan kepala tidak dongak. Itu aja kuncinya sebenarnya, ya. Jadi tangan mencengkram lutut, terus punggungnya lurus dan kepala tidak dongak. Insya Allah tuh rata semua tuh. Jangan sampai mentang-mentang atlet wusu atau taekwondo gitu kan bisa split bisa apa tangannya tuh megangnya sampai di betis. Pernah lihat nggak orang sholat di masjid? Jadi tangannya udah bukan di lutut lagi, di betis, mungkin karena tangannya panjang atau memang badannya fleksibel gitu. Akhirnya jadi melengkung sekali kan. Atau karena qadarullah misalnya kegemukan, kalau kegemukan memang agak darurat ya, jadi bisa dikasih uzur lah. Jadi tangannya cuma bisa sampai paha gitu. Tapi kalau makanya kita kalau biasain dengan cara ruku yang benar, insya Allah kita akan berasa tuh enak pas kalau misalnya lagi sholat tuh badan kita juga bisa nambahin kehusuan loh. Kalau misalnya posisi tulangnya benar, terus krek gitu, terus kita juga nggak cuma angkat bangun sujud ruku sujud berdiri gitu-gitu doang. Itu salah kalau kayak gitu, ya kan? Makanya dan kita tuh harus tenang, rileks, jangan ruku buru-buru. Kalau ruku buru-buru dan misalnya gerakannya salah, bisa bahaya juga buat ke badan kita kan, teman-teman. Jadi ruku ini dan kita harus selain gerakannya harus benar, di hati kita harus kita hadirkan tuh teman-teman. Kita hadirkan bagaimana rasanya ketawaduan kita, betapa rendahnya kita di mata Allah Subhanahu wa taala, betapa inginnya kita diterima ibadah kita gitu. Betapa kita berusaha semaksimal mungkin agar Allah menerima semua ibadah sholat kita yang sedang kita kerjakan, sebagaimana kita berusaha mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Baik, selanjutnya, Rasyad boleh dibaca, Sat, yang mana? Tata cara ruku. Yang 75. 75. Tidak menundukkan kepala dan tidak pula mengangkatnya, tetapi menjadikan kepala sejajar dengan punggung. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Bukhari. 76. Menjauhkan kedua lengan dari lambung. Hadis riwayat At-Tirmizi. 77. Membaca Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Rabbku yang Maha Agung, yaitu dibaca sebanyak 3 kali atau lebih. Dan rukun ini terdapat banyak bacaan doa, baik doa yang panjang, sedang, ataupun yang pendek. Menyeimbangkan rukun-rukun sholat. 78. Termasuk sunnah adalah menyeimbangkan rukun-rukun sholat dalam hal yang panjang atau lamanya, yakni menjadikan waktu ketika ruku, berdiri setelah ruku, ketika sujud, dan duduk dan antara sujud lamanya hampir sama. Nah, tadi udah dibahas sebelumnya ya, tapi ditekankan lagi nggak apa-apa, biar makin lengket, makin nempel nih. Nih, dicatat boleh nih, tidak menundukkan kepala dan tidak pula mengangkatnya, tetapi menjadikan kepala sejajar dengan punggung. Lihat gambarnya tuh. Ya, palanya sejajar nih, agak kepotong nih. Coba ada nggak tuh dia? Ini kayaknya yang posisi salah semua nih. Ini pokoknya kepalanya lurus ya, jadi nggak dongak, nggak ini gitu. Dan yang 76, menjauhkan kedua lengan dari lambung. Jadi tangannya nggak nempel di lambung, nggak dikekepin ke dalam gitu, tapi dibuka gitu. Ya, kalau yang tangannya panjang bisa makin terbuka, yang tangannya agak pendekan bisa lurus gitu. Dan apa yang dibaca? Yang dibaca adalah Subhana Rabbiyal Azimi. Nah, dan memang ada beberapa lagi ketika ruku itu bacaannya. Bacaannya itu ada subuhun kudusun robul malaikatu waruh gitu. Dan ini minimal dibacanya sekali dan sebanyak 3 kali juga boleh. Selanjutnya, menyeimbangkan rukun-rukun sholat. Nah, sebagaimana kita berdiri, kita harus perpanjang dan perlama, dan kita
Dan menyeimbangkan itu maksudnya membuat semuanya itu dalam panjangnya atau lamanya itu sama. Jadi sebagaimana waktu ruku, kemudian berdiri setelah ruku, dan ketika sujud, semua tuh waktunya sama. Jangan kita berbuat bahwa rukunya sebentar, ternyata berdirinya lebih lama, terus nanti sujudnya ternyata lama sekali, atau nanti duduk di antara dua sujudnya sangat sebentar. Enggak, kita harus menjaga keseimbangannya, ya kan? Gimana caranya? Ya kita harus bisa ngira-ngira tuh. Misalnya jumlah bacaannya bisa diiniin gitu. Misalnya kita bacanya 3 kali, ketika sujud juga 3 kali, atau kita bacanya 5 kali ketika ruku, kita sujud juga bacanya 5 kali, lalu duduk di antara dua sujudnya bacanya lebih panjang, lalu iktidalnya lebih lama, dan banyak doanya iktidal itu. Nanti kita bahas insya Allah habis ini. Dan, nah ini kunci nih. Tidak boleh membaca Al-Quran ketika ruku ataupun sujud. Ada yang tahu nggak kenapa tidak boleh? Boleh ketik di chat juga boleh. Jadi gini, membaca ayat Al-Quran itu hanya boleh ketika berdiri, teman-teman. Jadi ketika ruku, ketika sujud, ruku itu kita banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, banyak memujinya, banyak bertahmid, ya kan? Lalu kita ketika sujud banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, juga banyak berdoa, karena ketika sujud adalah posisi paling rendah atau paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada penjelasan mengenai sujud. Jadi kita cuma boleh tidak boleh membaca Al-Quran ketika ruku ataupun sujud. Hadisnya dari hadis riwayat Muslim dan Abu Awanah. Larangan ini umum, ketika sholat wajib ataupun sholat sunnah hukumnya sama. Ya, jadi bukan berarti kita bisa, karena sama ya, jadi pas lagi ruku Anda baca juga aja surat-surat dalam Al-Quran, nanti ketika sujud surat-surat dalam Al-Quran juga baca. Enggak, ada semua tuntunannya. Oh iya, bagaimana kalau misalnya doa dari ayat Al-Quran? Boleh nggak kita baca ketika sujud? Ayo, yang bisa jawab boleh. Nanti kita bahas pas ketika sujud ya, sekarang jangan dibahas dulu. Rasyad, nah, sebagaimana tadi tumak ninah itu penting ketika ruku. Jadi tumak ninah itu penting ketika berdiri, ketika lagi ruku, iktidal, ketika sujud, duduk di antara dua sujud. Karena apa? Karena tadi dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa Nabi Muhammad SAW mengabarkan seorang pencuri yang paling bejat. Siapa pencuri yang paling bejat? Pencuri yang mencuri dalam sholatnya, yaitu orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Insya Allah dengan pembahasan kita tentang ruku ini, teman-teman bisa lebih mengerti lagi bagaimana kesalahan-kesalahan ketika ruku, bagaimana rukunya yang baik, apa yang dibaca ketika ruku, ya kan? Lalu kita juga harus menyeimbangkan antara antara rukun-rukun dalam sholat, ya kan? Lalu kita ketika ruku, punggungnya harus lurus, tangannya mencengkram, palanya nggak boleh dongak, kakinya harus lurus menghadap ke kiblat. Kadang kan ada kalau orang sholat, kakinya tuh bukannya malah lurus ke kiblat, tapi agak menyimpang. Kalau misalnya emang karena penyakit, ya ada uzur. Tapi kalau memang sebenarnya dia bisa tapi dia nggak mau melakukan, itu sebenarnya kurang baik dan harus diperbaiki. Gimana caranya? Dia harus benar-benar kakinya tuh lurus menghadap ke kiblat, teman-teman. Dan ketika kita ruku, begitu juga. Kakinya nggak boleh berubah posisinya. Dan ini kita harus berusaha latihan terus. Foto lagi, latihan lagi, minta lihat diperhatikan sama orang lain, karena bisa jadi perasaan kita udah lurus, ya kan? Tapi ini sholat nggak usah pakai perasaan sholatnya. Harus kalau tuntunannya lurus, kita harus tanya sama orang, udah lurus belum? Nggak masalah kok. Kalau misalnya ini kajiannya pembahasan kita ini offline, mungkin bisa nih ketemu nanti terus ditunjukin yang lurus mana, ntar dicek. Oh ini biasanya gitu kalau kajian tentang sifat sholat kita ada prakteknya. Tapi qadarullah kita kan lagi pandemi, jadinya teman-teman bisa latihan sendiri di rumah, bisa sama temennya, bisa sama saudaranya, sama istrinya, belajar tuh. Dan gini loh, kalau belajar itu nggak cukup sekali dua kali loh, karena bisa balik lagi kita ke form yang awal.
Karena form tubuh kita tuh udah istiqomah dari semenjak kita mulai sholat begitu terus. Bagaimana caranya? Ya harus latihan tuh sepekan, berusaha ngelurusin gitu. Lurusin lagi, belum lurus palanya. Kadang punggungnya udah lurus, ternyata palanya. Atau kadang pundaknya ini yang kurang naik gitu. Ana awal-awal pundaknya yang suka turun, harus agak naik biar lurus. Jadi penyebab lurusnya itu bisa macam-macam. Bisa karena pundaknya yang turun, bisa memang karena punggungnya yang naik. Coba terus ya, jangan patah semangat. Tujuannya insya Allah setelah kita kajian ini, setelah kita menuntaskan buku ini, kita insya Allah sholatnya udah lebih benar lagi insya Allah ya. Dan ini semua berdasarkan dari hadis sahih yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Kita kan tadi disebutkan oleh Rasyad, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Ibnu Hibban, dan kita bersumber dari hadis-hadis yang sahih aja.